Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke Mulyana Channel. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngerjain mobil Kijang. Nih, mobil Kijang radiatornya masih mulus sih kalau segini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini penyakitnya itu adalah jadi 2 hari sekali ngisi ya teman-teman. Nah kalau buat teman-teman, kalau misalkan seperti masalah air sering habis, apalagi misalkan 2 hari sekali itu habis banyak, nah teman-teman nanti cek ke bengkel teman yang terdekat. Nah oke teman-teman, di sini ternyata ada kebocoran itu besar banget di tengah-tengah pipa ini ya. Nih teman-teman, ini pecah panjang banget. Nah daripada diakalin ditambah, mendingan teman-teman dimatiin seperti ini. Nah ini satu jalur, dia itu udah pecah banget sekitar 10 cm. Nah kalau misalkan ditambal nanti bermasalah, lebih baik teman-teman minta sama orang bengkelnya itu dimatiin saja. Nah itu lebih aman teman-teman. Nah teman-teman, sekarang mau dipasang. Ini radiator sudah dipasang teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kalau misalnya radiator sudah bocor terus, sebaiknya dibawa ke bengkel, nanti di situ dicek apanya nanti ketahuan teman-teman. Nah ini radiatornya mungkin sudah kelamaan gak diservis, itu tadi mempet banget teman-teman. Maaf tadi cara ngelasnya juga nggak dibedain ya. Jadi kalau misalnya radiator seperti itu 2 hari sekali habis, itu berarti ada masalah ya teman-teman. Ya mungkin kalau perjalanan jauh atau misalkan keluar kota, ya itu harus dicek seminggu sekali ya teman-teman. Kalau misalnya radiatornya normal, itu mungkin seminggu sekali, paling nambah dikit teman-teman. Jadi buat sahabat-sahabat di luar sana, kalau misalkan penyakitnya seperti itu, yang tadi saya bilangin itu, usahakan kalau misalnya ada bahannya ya diganti saja. Nah, pipanya itu kalau misalkan tidak ada, ya lebih baik dimatiin saja teman-teman. Karena kalau misalnya itu sampai ditambal terus, itu pasti nggak kuat. Saya yakin itu nggak bakalan benar teman-teman. Malah nanti bisa jebol di jalan teman-teman. Nah buat pemula juga istilahnya, kalau misalkan pipa seperti itu, apalagi misalkan pecahnya itu sampai 10 cm 5 cm, itu yakin saya nggak kuat teman-teman. Karena kondisinya radiator itu ya maklumlah, kalau misalkan kijang-kijang itu kan sudah lama ya teman-teman, udah tua, jadi ya harus hati-hati karena rapuh pipa-pipanya itu teman-teman. Jadi buat selang-selang yang misalkan sudah rusak atau misalkan retak-retak itu, kalian harus cepat-cepat diganti. Karena misalnya kalau misalkan dibiarin itu nanti takutnya jebol di jalan. Nah, mendingan deket
ke bengkel misalkan atau deket ke toko Nordil ya tinggal beli saja ya teman-teman. Cuman kalau misalkan jadi perjalanan jauh mau kemana-mana jauh ya itu takutnya ya jebolnya jauh ke bengkel teman-teman. Yang penting tuh radiator itu harus selalu dicek lah buat sahabat-sahabat di luaran sana, karena kalau misalnya air itu sangat fatal ya, nanti bisa-bisa mesinnya turun karena kepanasan. Jadi servis radiator itu minimal ya setahun sekali harus diservis. Jadi kerak dan kotorannya itu nggak banyak teman-teman. Kalau misalkan dibiarin itu ya takutnya nantinya jadi keraknya udah nggak bisa disogrok ya, itu yang bikin masalahnya itu ya teman-teman. Jadi misalkan kalau misalkan mau keluar kota itu harus dicek airnya, kurang nggak nanti ketahuan teman-teman. Kalau misalkan biarin terus ya nanti bermasalah di jalan, jadi yang repot ya teman-teman juga. Mungkin ini juga sudah kelamaan, itu mungkin berapa tahun inilah, soalnya kotor banget. Jadi kita di sini sering saja buat pemula juga, buat sahabat-sahabat di luaran sana. Jadi itulah kalau misalnya piskopennya lemah itu bisa mengakibatkan apa? Bisa turun mesin juga teman-teman. Nah seperti tutup itu jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena tutup itu juga bisa mesin overhead. Karena air itu banyak faktornya. Kalau misalnya piskopen lemah juga itu sangat ngaruh teman-teman. Jadi radiator itu benar-benar stabil. Kalau misalkan tutup sudah jelek diganti saja, nanti malah ngebuang airnya itu malah ngebuang sewaktu di jalan. Itu juga bisa mesin overhead juga teman-teman. Nah seperti selang-selang itu ya harus benar-benar kencang. Nah seperti ini itu harus benar-benar kencang, kelemannya itu harus benar-benar rapat. Soalnya tekanan air itu beda ya, misalkan kalau longgar itu takutnya lepas. Nah itu yang bahaya tuh teman-teman. Jadi usahakan kalau misalkan kencengin selang itu harus benar-benar kenceng, dan jangan lupa harus pakai lem juga, takutnya dia nggak kuat ya malah rembes.
Kalau saya di sini selalu menggunakan tribon teman-teman. Oke, udah kalau misalkan udah kenceng, nah itu baru kita sudah aman ya teman-teman. Yang namanya air itu berakibat fatal ya teman-teman. Jadi saya ngasih tahu buat sahabat-sahabat di luaran sana, jangan sepelein radiator, karena radiator itu ada masalah, udah itu pasti yang kena mesin teman-teman. Itu dijamin 100% mesin yang kena kalau masalah radiator. Jadi buat sahabat, jangan disepelein. Kalau misalkan radiator itu dilihatnya itu bener banget barangnya cuma sepele, tapi berakibat fatal teman-teman. Daripada kehabisan air, mendingan kehabisan bensin. Nah itu teman-teman, kalau misalkan kehabisan bensin itu kita masih bisa nyari lah. Cuman itu kalau misalkan kehabisan air itu pasti fatal akibatnya teman-teman. Ya kita di sini cuma bisa berbagi ya teman-teman, buat pemula juga, buat sahabat-sahabat yang mempunyai mobil Kijang. Kita di sini berbagi pengalaman, juga sharing lah. Yang penting ada kemauan dan belajar terus itu pasti bisa lah buat pemula. Buat sahabat-sahabat, kalau misalkan mau keluar kota itu harus dicek dulu airnya. Itu harus, kalau misalkan mau keluar kota teman-teman harus dicek dulu masalah air. Jadi kalau misalkan bermasalah radiator itu pasti yang kena mesin, itu pasti mesin yang kena teman-teman. Nah kita selalu menggunakan tribon teman-teman, karena kalau misalkan tribon itu begitu dimasukin itu dia nggak bisa kesedot ke dalam mesin, karena dia udah rapet sama selang itu, udah teman-teman dia nempel sama radiatornya juga, dia nggak lepas. Jadi jangan khawatir, tribon itu masuk ke mesin ya teman-teman. Seperti tutup sudah jelek ya teman-teman, itu kalau misalkan tutup sudah jelek teman-teman harus diganti juga, karena misalkan kalau nggak diganti itu nanti airnya bisa ngebuang, itu sewaktu jalan itu pasti airnya ngebuang ke reservoir teman-teman. Karena banyak orang yang bilang itu kenapa kok nggak ada kebocoran, nah tapi airnya sering habis, nah di reservoir itu sering penuh. Nah teman-teman bisa dicek tutupnya itu masih bagus atau tidak. Nah nanti teman-teman ketahuan. Itu biasanya ditutup ya teman-teman. Kalau misalkan reservoir penuh terus, nah ditutup, dicek, itu pasti biasanya karetnya itu udah pecah-pecah, atau misalkan tutupnya udah retak-retak, atau misalkan tidak ada karetnya, nah itu bermasalah juga ya teman-teman.
Jadi radiator itu harus benar-benar rapat, jangan sampai ada udara keluar teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita di sini berbagi saja, sharing ya buat pemula juga. Ya mudah-mudahan kita bisa membantu lah buat sahabat-sahabat di luaran sana. Harus selalu dicek lah air radiator itu harus selalu dicek. Biasanya kalau misalkan radiator jelek itu kadang-kadang 2 hari 3 hari itu airnya sering habis, jadi itu pasti ada kebocoran ya teman-teman. Nah di sini sudah semuanya itu udah terpasang ya teman-teman radiatornya. Nah di sini kita dikasih air biasa aja teman-teman. Karena lihat kondisi radiatornya itu sudah sudah rapuh lah, ketuaan mungkin radiatornya itu. Jadi kita pakai air biasa aja teman-teman. Ya itu kesalahan dari kita itu biasanya ya teman-teman, kalau misalkan yang belum ada masalah itu ya nggak dibawa ke bengkel. Nah itu kelemahannya. Kalau misalkan udah ada masalah, nah baru itu bawa ke bengkel. Ya buat sahabat-sahabat, kalau misalkan juga radiator itu ya setahun sekali itu harus diservis. Jadi biar teman-teman tuh nyaman di jalan, kalau misalkan radiator bersih itu ya mau kemana-mana kita pun gak ragu lah. Kalau misalkan ya belum diapa-apain ya itu radiatornya, ya takutnya masalahnya di jalan itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini mobilnya sudah dihidupin ya. Ini airnya juga masih agak coklat mungkin di dalam mesin. Katanya dia mau diganti pakai air AC teman-teman. Ya, mungkin air AC juga bagus lah buat radiator, tapi ya bagusnya disaring dulu tetesan AC itunya, takutnya ada karat-karatnya itu teman-teman, yang bening-bening itu juga takutnya masalah gitu. Jadi harus disaring dulu pakai kaos kayak pakai biar nggak ada itunya teman-teman, ya kayak lendir-lendir gitu berminyak. Bagus juga lah pakai air AC. Nah ini masih menggunakan air biasa ya teman-teman. Oke segitu aja ya teman-teman, semoga panduannya bermanfaat buat kalian di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.